Ya, salam kenal Bapak Ibu, teman-teman yang sangat semangat hari ini ya. Salam kenal, saya Wininda, saya salah satu dosen juga di Ilmu Komunikasi UHAMKA. Nah, materi terakhir ini membahas tentang membuat konten di media sosial. Yang mana tadi kita sudah dijelaskan banyak banget, belajar banyak banget dari Ibu Husnin, dari Ibu Titin, gimana misalnya memilah sampah gitu ya, kemudian merius lagi dan sebagainya, kemudian gimana kita nulis gitu juga. Nah, tapi kalau saya ini cuma di akhir-akhirnya aja nih. Pasti kita semua sudah dapat ilmu dari dua. Ini rata-rata mahasiswa atau ada yang pelajar, ada yang mahasiswa. Media sosial apa yang dipakai? Apa? Instagram. Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Salma pakai Instagram, Twitter, apalagi? TikTok, apalagi? Apa itu? Kamu bikin sendiri, apalagi? Apalagi ada yang pakai Facebook, masih ada yang pakai Facebook? Masih? Nggak pakai. Kamu lahir 2010. Setelah TikTok, setelah lebih muda lagi. Oke. Banyak ya, kita semua pasti pakai sosmed. Kita kenal sosmed. Mohon maaf, saya mau nanya nih. Untuk Pulau Gelis, Instagramnya Pulau Gelis itu dikelola oleh siapa ya? Siapa adminnya? Bapak, oleh bapak, ibu, atau kakak siapa? Kakak Dina. Oke, kita di sini sebaya semua ya. Kita panggil kakak, teman-teman aja. Sama kakak Dina. Oh, itu pakai yang mengelola Instagram Pulau Gelis. Boleh kita lihat sebentar ya? Oke. Ada yang untuk makanan kalau nggak salah ya? Terakhir posting kemarin ya? Barusan. Wow, gercep banget adminnya. Nah, karena kita sudah, ternyata ini benar-benar dimanfaatkan ya Instagramnya. Oke. Karena sudah dimanfaatkan. Oh, banyak followers juga. Gimana? Kak Dina di saat ini siapa namanya? Oke, Kak Dina dan teman-teman lain, kakak-kakak lain. Untuk di Pulau Gelis ini, selain mengeksplor kelenteng, kemudian kegiatan barongsai tadi, kemudian ada Instagram khusus jajanan, kemudian ada Instagram apa lagi? Oh, khusus kelurahan. Jadi semua RW di kelurahan beberapa RW dan kita Oke, kegiatan-kegiatan dari masing-masing kelurahan di-share di Instagram tersebut gitu ya Kak ya. Oke, nah daripada kita buat Instagram lagi, kita nanti akan belajar gimana memanfaatkan, memaksimalkan ya, Instagram Kampung Etnik ini untuk tidak hanya dikenal sampai Eropa tadi kata Bapak ya kan, tapi sampai Amerika juga gimana caranya. Nah, tentu dengan memanfaatkan si media sosial tadi. Apalagi ada TikToknya nggak Bapak Ibu, kakak-kakak? Ada sering live atau ada yang mandi lumpur? Udah nggak ada. Gimana? Nah, di pemanfaatan ini ya sebenarnya kenapa saya memilih tema ini, karena sebelumnya kegiatan-kegiatan pelatihan saya memang terkait dengan pemanfaatan media sosial untuk promosi kegiatan para seniman-seniman di Condet gitu. Jadi pada saat itu pandemi dan para seniman seperti penyanyi enggak, maksudnya sudah tidak berkarya ketika pandemi, sehingga pada saat itu kita membentuk kelompok, termasuk saya pendampingnya, untuk kita adakan bagaimana membuat konten yang akhirnya bisa dipublish di YouTube. Kemudian gimana sosial medianya juga dimanfaatin gitu. Supaya apa sih? Supaya dari YouTube tadi itu kan bisa banyak yang view ya. Sekarang kalau kita banyak viewersnya, ini kan akhirnya kita banyak jadi YouTube. Apa yang ada di Pulau Gelis ini termasuk kegiatan barongsai tadi, kemudian jajanan
jajanan khas daerah Pulau Gelis ini, kemudian bagaimana kegiatan kelurahannya, itu tidak hanya melibatkan menonjolkan kegiatan-kegiatan seni itu saja, tapi ternyata Pulau Gelis juga punya nilai lain loh. Apa nilai lainnya? Oh, ternyata tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Husnin, bahwa Pulau Gelis bisa mengolah misalnya sampah-sampah plastiknya menjadi eco-brick, atau misalnya tadi ada kelurahan yang khusus mengelola baju-baju bekas untuk dijadikan. Ini kan wah keren banget nih. Kalau di Ciliwung, di Condet tempat saya kan udah coklat banget ya. Kalau kita turun di sini, sungainya masih bagus banget gitu. Artinya apa? Itu masih bisa dieksplor lagi gitu. Bisa ditunjukkan kepada dunia nih. Kalau kalian datang ke Pulau Gelis, kalian bisa dapat view sungai gitu. Nah, itu salah satu bentuk gitu kan, termasuk Twitter juga. Tapi apakah memang Twitter itu menjadi media sosial yang tepat untuk promosi dari Pulau Gelis? Sedangkan dia tujuannya atau sasaran dari Twitter ini adalah tulisan gitu. Tapi berbeda dengan media sosial Instagram, kemudian TikTok ataupun si YouTube yang dia bisa memuat audiovisual yang lebih menarik lagi untuk para calon pengunjung, misalnya seperti itu. Nah, sehingga YouTube ini sebenarnya yang paling bisa dimaksimalkan lagi oleh teman-teman di Pulau Gelis gitu. Termasuk misalnya bagaimana membuat, kita ada namanya kan short video ya kalau di YouTube ya, short movie ya, kayak reels gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Apakah di sini juga ada? Pakai juga Kak? Wah luar biasa. Nah, ini gimana cara memanfaatkan lebih supaya engagementnya lebih banyak? Kita bisa gunakan hashtag yang lebih banyak, yang lebih mengangkat Pulau Gelis tadi kegiatannya, termasuk spesifik ke kegiatan-kegiatan bahwa Pulau Gelis itu pulau etnik yang misalnya ramah lingkungan. Itu akan lebih menjual lagi gitu. Kenapa saya sampaikan demikian? Jadi mahasiswa-mahasiswa UHAMKA itu pernah mengunjungi baru-baru aja ya, mengunjungi wisata, bukan wisata kalau kita bilang, kampung di Jakarta Timur, di Utan Kayu, yang mengelola kampungnya itu satu kelurahan saja, Bapak Ibu, teman-teman, untuk bercocok tanam, hidroponik. Nah, dari mana sih kita bisa tahu kampung ini itu sering banget diliput sama TVRI, televisi MNC, Global TV gitu. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka betul-betul melibatkan dari kelurahan sampai suku dinasnya. Apakah di Pulau Gelis juga demikian? Misalnya melibatkan seluruh jajaran pemerintah yang terlibat untuk mendatangkan televisi atau kegiatan yang akhirnya bisa diliput. Itu juga salah satu upaya untuk menaikkan nilai pariwisata dari Pulau Gelis. Akhirnya orang tahu tuh bahwa wah, Pulau Gelis itu ternyata sebersih ini, semenarik ini, banyak tempat-tempat yang bersejarah dan sebagainya. Saya seperti itu. Nah, kemudian tunggu sebentar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ternyata TikTok ini peluang semenjak pandemi, dia menjadi media sosial yang peningkatannya sangat-sangat tinggi. Bahkan yang mengunduh hampir 1 miliar pada saat pandemi gitu. Jadi kan kita dulu ada namanya tren kopi dalgona lah, ya kan? Terus ya apapun itu pada saat pandemi, termasuk ketika kita mau menghasilkan uang gitu kan, kalau kita bilang di TikTok itu kan lebih mudah ya, apalagi ada TikTok apa namanya, TikTok ya affiliate ya, betul. Nah, ternyata rekan-rekan yang muda-muda di Pulau Gelis ini bisa tuh manfaatin itu untuk misalnya menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sedang ada live di Pulau Gelis gitu. Nah, itu ditunjukkan juga dengan TikToknya. Tapi sebenarnya bisa juga spesifik ke lingkungannya. Jadi tadi sudah diajarkan tuh oleh Bu Titin tentang bagaimana menulis feature, bagaimana kita melihat, menyampaikan, menulis artikel yang bercerita alurnya
gitu. Jadi kita nyampein dalam bentuk video pun meskipun tidak dalam tulisan itu juga bisa disebut features. Kita bercerita tuh dalam video tadi nilai apa yang mau kita sampaikan tentang Pulau Gelis dan sebagainya. Nah, di sini saya ada sedikit video. Ini hasil karya teman-teman mahasiswa UHAMKA yang coba menampilkan atau meliput tentang kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah yang tadi erat kaitannya sama materi pertama dari Ibu Husnin ya. Bisa diperbesar aja. Nggak panik ya? Enggak.